Waalaikumsalam. Selamat malam seluruh penonton. Saya Ahmed. Malam ini kita ditemani oleh Mbak Ilo. Maaf ya, kondisi hujan nih di sini ya. Ini malam ini kita akan membahas sedikit tentang Bila dan Rizky. Saya dapat kabar info terbaru yang katanya di video itu masih diduga Rizky, tapi kita tidak tahu dilempar oleh Rizky Bilar pakai bola biliar ya. Tapi walaupun bukan Rizky, dia sepantasnya Rizky berbuat begitu. Ya, Mas, kita lihat aja dulu videonya, ya, Mas. kita lihat videonya biar lebih jelas lagi. Nanti kita minta tanggapan ya, teman-teman, dari Mbah Hilo juga. Dalam rekaman CCTV ini terlihat seorang pria berbaju biru berusaha melemparkan sebuah bola biliar ke arah seorang perempuan yang diduga Lesti Kejora. Banyak yang saksi mata yang melihat di sekitar meja biliar dan bayi yang sedang digendong perempuan tersebut tak membuat sang pria yang diduga Rizky Bilar ini mampu menahan emosinya. Namun niat sang pria gagal karena dirinya keburu terpleset di pinggir kolam renang. Polisi akan menjadikan rekaman CCTV ini sebagai barang bukti untuk menjerat hukum Rizky Bilar. Untuk CCTV sudah di penyidik, ya sudah disimpan untuk barang bukti. Itu penunjang, ya penunjang barang bukti apakah itu kejadian jam segitu, ya gitu loh. Jadi itu penunjang. Yang jelas dari CCTV, kemudian dari foto kejadian dari fisik ya jelas, kemudian itu juga CCTV itu sudah dikumpulkan di penyidik ya. Oke, Mas, saya rasa cukup ya. Ya, ini Mas Ahmed dulu ya sebelum ke Mbah Ilo ya. Tanggapan Mas terkait dengan video viral ya CCTV yang memperlihatkan Rizky Bilar melempar Dedek Lesti Kejora yang diduga Dedek Lesti. Pada saat itu Dedek Lesti memegang bayi ya. Nah, itu tanggapannya gimana, Mas? Itu perbuatan ini tidak tertuju, tidak wajar. Walaupun itu yang saya tadi, walaupun dia bukan Lesti, tapi tidak sepantasnya dia berbuat kasar seperti itu terhadap wanita, apalagi wanita tersebut sedang menggendong seorang bayi. Apabila terkena bayi itu apa enggak kasihan kita melihatnya, karena untuk bayi ini kan masih lembut ya, tubuh dan kepalanya sedikit lembek. Itulah. Jadi kalau Mas menganggap peristiwa ini jika terjadi, jika benar ada suatu kekejian ya, Mas ya, luar biasa. Sangat kejam itu. Luar biasa kejam ya, Mas ya. Karena wanita kan seharusnya harus kita lindungi, walaupun kita tidak kenal di luar sana. Iya. Ada seorang wanita diganggu orang atau yang tidak wajar, kita harus tertolong walaupun tidak kenal. Apalagi ini seorang suami ya, tentunya harusnya melindungi, bukan malah menyakiti ya, Mas ya. Oke, dari kacamata Mbah Ilo sendiri gimana, Mbah Ilo? Ya, saya sangat kesal melihat tingkah lakunya si Bilar. Daripada kamu melempar sosok wanita, lebih baik saya lempar. Itu kamu tidak punya periksa manusia. Seharusnya kamu sadar itu. Maksudnya Mbak Ilo boleh diulang lagi? Ya, saya sangat kesal melihat tingkah laku Rizky Bilar karena dia melempar sosok wanita. Lebih baik saya yang dilempar. Oh, Mbah Ilo rela menggantikan sosok wanita itu ya? Iya. Jika Rizky Bilar memang sosok yang suka menyakiti orang, maka sakitin saja Mbah Ilo ya. Jangan Dedek Lesti, seperti itu ya Mbah Ilo? Iya. Mbah Ilo rela menggantikan Dedek Lesti? Karena saya relakan. Oke. Kenapa Mbah Ilo merasa ingin menggantikan sosok yang seperti disakitin Mbah Ilo? Ya, karena sosok wanita adalah jiwanya sangat lemah. Ingat itu Bilar. Daripada kamu melempar bola biliar, lebih baik saya lempar. Pilih mata atau kepala atau mana pun jadi. Maksudnya Mbah Ilo lempar saja Mbah Ilo, Iya, jangan lempar mana yang mau wanita. kamu mau. Gitu ya teman-teman. Nah Mbak Ilo, ini kan ini baru saja viral Mbak Ilo.
CCTV pelemparan yang diduga Rizky Bilar kepada Dedek Lesti. Nah, menurut Mbak Ilo, dari kacamata spiritual Mbak Ilo, apakah kemudian hari ada lagi video-video viral yang menunjukkan kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Dedek Lesti, Mbak Ilo? Menurut Mbak Ilo? Ya, saya rasa sepertinya ada lagi. Karena si Rizky Bilar ini seperti sudah kecanduan gitu ya. Nah, rasanya ringan tangan gitu. Ringan tangan. Tidak mudah sekali berbuat terbiasa jadi masyarakat. Oke, ini pengacaranya katanya dengar-dengar Mbak Ilo melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan dugaan KDRT palsu yang dilaporkan oleh Dedek Lesti. Menurut Mbak Ilo gimana tanggapannya? Sampai ke Presiden loh ini, Mbak. Ya, Kurang jelas bukti gitu ya, Mbak Ilo ya? iya benar sekali. Jadi di rumah sakit kurang jelas gitu ya, Mbak Ilo ya? Oke. Jadi kalau ini kan Mbak Ilo ya di kacamata spiritual ya, Mbak Ilo ya? Iya. Ini menurut Mbak Ilo kedepannya Dedek Lesti bagaimana, Rizky Bilarnya bagaimana, Mbak Ilo? Ya, kalau melihat pandangan saya ya, kedepannya ini bakalan bubar. Bubar ya antara Dedek Lesti sama Rizky Bilar. Iya. Terus anak gimana, Mbak Ilo? Itu kalau menurut saya itu kepada sang ibu. Sang ibu ya. Iya. Ya, Iya. ya mudah-mudahan gini Mbak Ilo. Kita kan Dedek Lesti kalau dari di pihak Dedek Lesti itu kan berbicara dari bukti ya Mas ya. Dari bukti dan apa yang terjadi sama dia. Bukan versinya Bilar atau versinya kuasa hukumnya beliau yang mengatakan begini-begini tanpa bukti. Bukti semua sudah jelas ya. Untuk apalagi berkelit, segeralah datengin undangan dari pihak kepolisian untuk dihadiri. Jangan mencela ya. Tidak ada gunanya lagi karena semua masyarakat di Indonesia khususnya sudah melihat apa yang Anda lakukan. Seperti itu Bella ya. Iya. Dan Bailo yakin ini apa yang terjadi pada Dedek Lesti dan ini akan mendapat imbalan atau karmanya Bailo. Iya, dia sesuai. Dia yang menuai, bahkan dialah yang menerima hasilnya nanti. Oke. Kalau Bailo saran apa nih? Saran keras apa nih dari Bailo untuk Rizky Bilar? Ya, mungkin nanti setelah dia di gergaji besi ya, mungkin di situ mungkin dia telah berpikirnya. Nah, penyesalan itu timbul. Oke. Kalau menurut Belo saat ini dia lagi memperjuangkan apa ya Belo ya? Ibaratnya pembelaannya ya Belo ya? Iya, makanya dia mencela-mencela gitu ya. Oke. Tapi kalau menurut Belo apakah semua itu ada arti Belo nanti di persidangan buat Belo pembelaan dia? Ya, kebenaran itu nanti akan terbukti di situ. Oke, mungkin Belo kurang paham ya Mas Ahmed ya masalah hukum ya kan. Yang pasti Belo yakin kebenaran akan berpihak kepada Dedek Lesti ya Belo ya. Benar, seperti itu yang saya gambarkan. Oke, Mas Ahmed. Ini dari kacamata Mas Ahmed sendiri ya, yang juga udah berumah tangga ya, melihat peristiwa ini bagaimana sih Mas? Ini satu persatu aibnya dari Rizky Bilar bakal terbongkar, tapi Rizky Bilarnya masih membela diri Mas. Itulah kalau menurut saya Rizky Bilar ini termasuk manusia yang dia tahu diri sudah salah, ngotot bergegas untuk upaya supaya suaminya tidak bersalah. Dan juga dia ini pas nikah kemarin di Bekabul itu kan ada janji-janji suami dan istri. Tidak boleh berbuat kasar dan tidak boleh dia memberi nafkah selama 3 bulan dan lain-lain, itu banyak. Dia udah melanggar semuanya. Oke. Berarti kalau dia sudah melanggar janji-janji pernikahan, artinya dia juga sudah menentang Tuhan ya Mbak ya Bang ya. Menentang Tuhan dan menentang pelanggaran agama. Oke. Jadi ini kita sebetulnya dari awal ya meminta Bang Rizky itu untuk mengakui semua kesalahannya ya. Iya. Mengungkapkan apa sebetulnya terjadi. Karena Ya. sudah banyak bukti jelas yang sudah viral bahkan Ya. di CCTV
memang dia yang salah, tapi dia tetap bersikeras. Iya. Itu tadi saya bilang dia tahu diri. Nah, dia salah mau membela diri lagi. Oke, ini masih satu mas CCTV yang terkuak ke media sosial, belum lagi yang lain-lain. banyak ya. Ada chattingan juga. Ini perlu diungkap tentunya mas untuk membuktikan Rizky Bilar yang sebenarnya. Iya betul. Gitu ya. Ini harapannya gini mas, teman-temannya dia ini kan mengenal dekat ya siapa Rizky Bilar. Menurut mas ada yang ditutup-tutupin nggak dari teman-temannya ini? Apakah harus diungkap ke media supaya media tuh tahu dari sahabatnya sendiri? Pasti ada teman-teman menutupi. Namanya sahabat, apalagi sahabat dekatnya semua. Pasti tutupinya. Oke, berarti kita kutuk aja mas untuk mereka teman-teman Bilar yang Kalau kena karma. iya, Menimpa- karena menutupi hal-hal yang seperti ini kan menyakiti wanita untuk mencari keuntungan semata, bisa kita bilang seperti itu ya, kita duga ya. Iya betul. Sebaiknya apa mas yang dilakukan sama teman-teman Bilar ini yang mengetahui peristiwa ini? Takut mungkin mereka. Iya, mereka takut mereka. Padahal kalau mereka sudah setuju apa, tidak mungkin Lesti itu menuntut. Apa? Iya. Kalau mereka mau berbicara padanya. Sebetulnya gini mas, kita nggak bicara aneh-aneh ya, faktanya aja lah. Sekarang ini Bilar kan udah di ujung tanduk, ya kan. Kesaksian para temennya ini kan sangat penting mas untuk dikemukakan di depan umum. Karena kawannya semua udah asing-asingkan semua itu kawan-kawan. Karena peristiwa ini tentunya sangat mengguncangkan dunia pertelevisian ya, terutama Lesti dan Bilar, Leslar lovers ya, merasa disakiti dan dikhianatin dari hubungan percintaan yang harmonis. Ternyata terjadi KDRT yang terus-menerus dialami oleh Dede Lesti. Macam habis mandi sepah dibuang. Oh, Dia menikahi Lesti, berpikir supaya bisa naikkan pamor kembali, sudah nggak butuh lagi. Itu dia. oke. Mbak Ilo, saran Mbak Ilo apa ini? Ini terus terjadi dan terus pembelaan dari Rizky Bilar, Mbak Ilo. Ya, Kapan dia kapok kira-kira, Mbak Ilo? ya seperti saya bilang tadi ya, mungkin setelah masuk sel ya, mungkin di situ dia nanti baru sadarnya. Nah, namun kalau belum ya masih selalu dia membuat keonaran saja, membuat Pembelaan ya, Mbak Ilo. membela diri dia yang salah itu. Kalau untuk teman-temannya gimana, Mbak Ilo? Kalau untuk teman-temannya sebaiknya janganlah dibela yang salah, sebaiknya dinasihati ke jalan yang lurus agar teman-temannya pun tidak terjerumus di jalan yang salah. Ya, mungkin gini Mbak Elo, yang lebih tepatnya apakah perlu diungkapkan dari temennya siapa sosok Bilar sesungguhnya? Mereka harus berbicara Mbak Elo Nah, ke itu media. lebih bagus lagi. Begitu ya Mbak Elo ya? Nah, iya, karena tidak baik menyembunyikan hal-hal buruk ya. Lebih baik terbuka dan terus terang. Iya, Nah, begitu. Ada begitu ya. yang bisa kita tutupi, ada yang tidak. Iya. Ya, namanya kalau keburukan itu lebih baik kita bongkar habis. Ya. Karena ada yang namanya keburukan ini ya ibarat seperti bangkai. Ya. Ditutupi bagaimanapun itu nanti suatu saat akan tercium juga. Oke. Mas Ahmed, pesan terakhir buat Lesti, Didik Lesti, apakah pesan kita? Untuk diri Lesti, apabila masalah itu selesai, clear, memang sampai sini jodoh dengan Bilar. Jika ini jadi lebih lagi, nilailah betul-betul yang mau lima apa adanya dan tidak hanya untuk memanfaatkannya saja. Benar-benar sayang sama Lesti dan anak. Ya, boleh mendengar kata netizen, tetapi dengarlah yang nomor satu itu adalah hati. Iya. Hati ya. Hati dan apabila sudah ada yang betul layak, dengan kata suami juga. Iya. Sama suami. Karena kata tetangga jangan bawa perempuan ini jangan mudah ngomongkan. iya. Jadi kalau kita seperti ini ya Mas ya, pengennya Didik Lesti ini kan sekarang ini lagi terguncang ya, sampai dia meminta doa, meminta apa sama Allah langsung ke Mekah untuk umroh. Ya Mas ya, kita doain. Iya, kita doain. Selesai kebongkarnya kedok bismillah. Iya, kita doain teman-teman bersama ya Didik Lesti, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan kekuatan dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini ya, yang
terus menyudutkan beliau padahal bukti sudah di depan mata. Mas, kita doain Mas terakhir. Al-Fatihah aja Mas. Ya Allah, minta rezeki dan semua masalah selesai jika itu dengan jalan yang mendamping yang benar-benar baik siapa dirinya dan keluarga. Oke Mas Ahmed, terima kasih. Mbak Ilo, terima kasih. Oke teman-temanku sekalian, netizen dimanapun kalian berada, sampai sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.